Selamat siang. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Indah Simanjunta dengan NIM A1C223009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi pertama hingga materi akhir mazhab linguistik sebagai ujian akhir semester pada semester ini pada mata kuliah mazhab linguistik. Baiklah, di sini saya akan memulai dengan definisi bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Dan bahwa bahasa diatur dalam satu sistem. Sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa harus mampu menampung perasaan dan pikiran pemakainya, serta mampu menimbulkan adanya saling mengerti antara penutur dengan pendengarnya atau antara penulis dengan pembacanya, menurut Santoso 1990. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahasa sebagai gejala sosial. Bahasa tidak dapat dipisahkan oleh pengguna bahasa, dan tidak dapat diingkari bahwa bahasa merupakan bagian dari suatu sistem sosial. Bahasa tidak lepas dari masyarakat pemakainya karena bahasa dipandang sebagai gejala sosial. Sebagai gejala sosial, bahasa ditentukan oleh faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Faktor-faktor non-linguistik terdiri dari faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial tersebut antara lain status sosial, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Adapun faktor situasional tersebut adalah siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu studi bahasa abad ke-19. Pada abad ke-19, masyarakat India masih belajar bahasa secara lisan. Sebagai bentuk perkembangan setelah adanya penggunaan bahasa tulis abjad Brahmi pada abad ke-5. Saat itu, tujuan belajar bahasa tidak untuk memahami hakikat bahasa, tetapi untuk mempelajari agama dan hikmah kitab Veda. Dimulai pada abad ke-18, bahasa bukan lagi alat, tetapi juga objek. Tidak berorientasi pada logika dan filsafat, tapi juga apa adanya. Muncul juga beberapa tokoh pada abad ke-19 seperti E.B. Codillac yang menyebutkan asal mula bahasa terletak pada berbagai bunyi alamiah. Karena tekanan emosi yang kuat dan bunyi tersebut bermakna karena adanya pengulangan. Ada juga A. Schleicher yang menyebutkan pertumbuhan bahasa sifatnya historis. Terdapat dua hal yang dilakukan oleh A. Schleicher dalam kemajuan linguistik, yaitu rekonstruksi bentukan bahasa Indo-Jerman dengan melakukan perbandingan bahasa dan menentukan sejarah awal munculnya bahasa Indo-Jerman. Dalam sejarah linguistik, pendapat Schleicher ini kemudian ditentang oleh Schmidt, menyebutkan perkembangan bahasa dapat dipengaruhi garis maupun batas-batas atau dikenal dengan sebutan isoglose yang terus meluas sehingga diibaratkan gelombang atau wave theory. Schmidt berpendapat bahwa Indo-Jerman merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti halnya rantai besi. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan sejarah singkat linguistik, teori linguistik, dan aliran Swiss. Yang pertama, sejarah singkat linguistik. Dimulai pada abad ke-20, perkembangan linguistik struktural oleh Ferdinand de Saussure dan perkembangan analisis wacana oleh Noam Chomsky. Pada abad ke-19, perkembangan linguistik modern dimulai dengan upaya menganalisis bahasa secara ilmiah oleh Wilhelm von Humboldt dan Friedrich von Schlegel. Sejak 2000-an, linguistik kognitif dan linguistik korpus menjadi pusat perhatian dengan perkembangan teknologi dan metode penelitian baru. Materi selanjutnya teori linguistik. Yang pertama itu ada teori struktural. Fokus pada hubungan antara unit bahasa dalam sistem yang terorganir
secara hierarkis. Yang kedua, teori tradisional berisi perdebatan tentang sifat suatu bahasa alami, sifat konvensi, dan sifat teratur, serta tidak teraturnya bahasa. Yang ketiga, teori struktural merupakan suatu teori yang sangat menonjol selama 20 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1930-an sampai tahun 1950-an. Selanjutnya, teori transformasi. Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de linguistique générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert C. Hay pada tahun 1915. Materi selanjutnya yaitu aliran Swiss. Aliran linguistik Swiss dipimpin oleh Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa terkemuka pada abad ke-20. Ia membawa konsep langue dan parole yang mengubah cara kita memahami dan menganalisis bahasa. Baik, saya akan lanjut materi berikutnya, yaitu tata bahasa fungsional, aliran Copenhagen, dan juga aliran London. Pertama, tata bahasa fungsional. Berdasarkan teori, diketahui bahwa Halliday, bahasa fungsional adalah sistem yang menafsirkan semua unit bahasa, klausanya, frasanya, dan unit bahasa lainnya sebagai konfigurasi fungsi yang organis, menurut Karim 2014. Aliran Copenhagen. Menurut Malawat 2015, linguistik Copenhagen adalah aliran linguistik yang muncul pada awal abad ke-20 dan berkembang di Institut Linguistik Copenhagen di Denmark. Beberapa tokoh terkemuka dalam linguistik Copenhagen termasuk yang pertama Louis Hjelmself 1869 sampai 1965. Kedua, Viggo Brondal 1887 1942. Yang ketiga, Einar Haugen 1909 sampai 1994. Dan yang terakhir, aliran London. Menurut Winarsih 2012, aliran linguistik ini lahir di London, Inggris, dengan tokoh utamanya John Rupert Firth, seorang guru besar bahasa Inggris di Universitas Punjabi. Aliran ini juga dikenal sebagai aliran Firthian. Firth adalah seorang tokoh penting dalam membangun linguistik sebagai disiplin ilmu yang otonom di Inggris. Selanjutnya, tata bahasa tradisional, aliran Praha, aliran struktural Amerika, dan tata bahasa taksonomi. Yang pertama, tata bahasa tradisional. Aliran linguistik tradisional berkembang sebelum muncul pandangan-pandangan linguis Ferdinand de Saussure pada abad ke-19. Aliran linguistik tradisional oleh banyak linguis dipandang sebagai teori linguistik perspektif. Linguistik perspektif berusaha merumuskan aturan-aturan berbahasa yang benar dari sudut pandang linguis dan tidak berdasarkan deskripsi bahasa. Selanjutnya, aliran Praha. Aliran Praha mempunyai ciri khas yaitu oleh titik berat telaah pada fungsi-fungsi bahasa, baik fungsi bahasa dalam masyarakat, fungsi bahasa dalam kesusastraan, dan problem-problem aspek-aspek dan tingkatan-tingkatan bahasa ditinjau dari sudut pandang fungsi bahasanya. Aliran struktural Amerika, sebuah aliran yang memiliki kekhususan analisis bahasa dan cara kerjanya. Kekhususan itu terlihat dari cara kerjanya yang fokus pada struktur bahasa. Struktur itu terdiri dari fonem, morfem, kata, kalimat, dan wacana. Namun, tingkatan bahasa tersebut dianalisis sendiri-sendiri.
Tata bahasa Bloomfield atau taksonomi. Menurut Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau speech community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Dengan demikian, yang menjadi objek kajian adalah bahasa-bahasa yang masih ada masyarakat pemakainya dan bukan bahasa yang mati. Materi berikutnya, tata bahasa Turkmenik, tata bahasa aliran Virt, Neo-Virtian, dan tata bahasa aliran stratifikasi. Tata bahasa Turkmenik. Aliran ini berkembang bersama Samar Institute of Linguistics yang banyak berkonsentrasi pada pemberian bahasa asing, khususnya untuk kepentingan misionaris. Analisis ini pun dipakai dalam memberikan bahasa-bahasa Indian di Amerika. Tata bahasa aliran Virt. Linguistik aliran Virtian merupakan salah satu aliran linguistik yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan linguistik secara umum. Aliran linguistik London pada awalnya menitik beratkan bidang fonetik dan fonologi. Dalam perkembangannya, konteks situasi, fonologi, prosodi, dan kolokasi juga menjadi kajiannya. Pengaruh aliran Virtian terdapat Germanistik tampak pada tataran morfologi dan fonologi prosodi. Materinya berikutnya Neo-Virtian. Virt dalam bidang sebagai penerus kemasyarakatan bahasa serta pada sebuah karangannya Categories of the Theory of Grammar. Halliday mengembangkan suatu teori linguistik yang mula-mula dikenal sebagai Neo-Virtian. Neo-Virtian linguistik atau scale dan kategoris linguistik. Namun, di kemudian waktu muncul nama baru untuk teori ini, Systemic Linguistic. Dalam bahasa Indonesia disebut linguistik sistemik. Materi berikutnya aliran stratifikasi. Sistem analisis ini disebut stratifikasi karena didasarkan pada gagasan bahwa setiap bahasa terdiri dari sejumlah lapisan atau strata struktural yang terbatas yang dihubungkan secara hierarkis sedemikian rupa sehingga satuan atau kombinasi satuan pada satu strata mewujudkan suatu atau kombinasi satuan dari satuan tersebut. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tata bahasa aliran Chomsky, tata bahasa kasus, dan perkembangan linguistik tahun 1990-an. Tata bahasa Chomsky. Tata bahasa aliran Chomsky juga dikenal dengan aliran generatif. Adalah pendekatan teoritis untuk memahami struktur bahasa dan telah memiliki dampak besar dalam linguistik dan ilmu kognitif. Terdapat beberapa aliran atas tingkatan dalam tata bahasa aliran Chomsky, yang termasuk 1. Tata bahasa kontekstual, 2. Tata bahasa konteks bebas, 3. Tata bahasa generatif, 4. Tata bahasa minimalis. Tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari penggunaan dan fungsi kasus dalam suatu bahasa. Kasus mengacu pada bentuk atau infleksi yang diberikan pada kata untuk menunjukkan peran atau fungsi gramatikalnya dalam suatu kalimat. Perkembangan linguistik tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an, bidang linguistik mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai bidang. Beberapa tren dan peristiwa penting meliputi 1. Linguistik kognitif, 2. Teori minimalis, 3. Neurolinguistik, 4. Linguistik terapan, 5. Multilingualisme, 6. Teknologi dan linguistik. Materi selanjutnya, linguistik umum dan gramatika universal, linguistik deskriptif dan linguistik historis komparatif, serta filologi. Linguistik umum secara etimologi, linguistik berasal dari kata lingua yang bermakna bahasa.
dalam bahasa Latin. Selain dari bahasa Latin, beberapa bahasa lain juga merujuk pada makna yang sama. Misalnya dalam bahasa Prancis adalah langue atau langage, bahasa Italia lingua, bahasa Spanyol lengua, dan bahasa Inggris language. Kajian linguistik secara umum meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan semantik. Gramatika universal. Tata bahasa universal atau gramatika universal dalam kurung bahasa Inggris universal grammar adalah teori linguistik yang memberikan postulat prinsip-prinsip tata bahasa yang serupa pada semua bahasa. Asumsi awal dari tata bahasa universal dilandasi oleh adanya perangkat pemerolehan bahasa yang mempermudah manusia dalam pemerolehan bahasa, khususnya bahasa ibu secara tidak sadar. Keuniversalan bahasa juga teramati pada 4 hal yang meliputi fungsi, media, isi, dan tata bahasa. Linguistik deskriptif. Menurut istilah linguistik deskriptif atau linguistik sinkronik adalah ilmu yang mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misalnya, mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, bahasa Jawa dewasa ini, linguistik deskriptif artinya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya pada suatu masa tertentu. Linguistik historis komparatif adalah linguistik historis komparatif, historical comparative linguistik, atau linguistik bandingan historis adalah cabang ilmu linguistik yang menelaah perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, mengamati bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan, serta mengkaji bahasa akibat dari perubahan bahasa. Berikutnya, filologi. Filologi diartikan sebagai suatu ilmu yang objek penelitiannya adalah manuskrip-manuskrip kuno. Filologi secara luas adalah ilmu yang mempelajari perkembangan kebudayaan suatu bangsa yang meliputi bahasa, sastra, seni, dan lain-lain. Filologi mempelajari sejarah, struktur, dan arti teks kuno untuk memahami perkembangan bahasa dan karya sastra. Selanjutnya, mikrolinguistik dan makrolinguistik, linguistik teoretikal, linguistik terapan, statement deskriptif dan preskriptif, parole dan langue, kompetensi dan performansi. Yang pertama, makrolinguistik. Makrolinguistik adalah kajian ilmu linguistik yang luas dan tidak terbatas, atau suatu ilmu linguistik yang berhubungan dengan interdisipliner ilmu. Makrolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dengan faktor eksternal bahasa, seperti aspek sosial, filsafat, kejiwaan, pengobatan, dan kejiwaan. Selanjutnya, mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah ilmu linguistik yang mempelajari hubungan bahasa secara langsung mengenai struktur, cara kerja, sifat, dan lain-lain. Mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit. Artinya, bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Bidang ini mengarahkan kajiannya pada suatu bahasa tertentu dan struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Selanjutnya, linguistik teoretikal. Linguistik teoritis ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Linguistik yang bersifat umum biasa disebut linguistik umum yang berusaha memahami ciri-ciri umum dari berbagai bahasa. Linguistik khusus berusaha menyelidiki ciri-ciri khusus dalam bahasa tertentu saja. Selanjutnya, linguistik terapan. Linguistik terapan adalah cabang ilmu linguistik yang membahas mengenai penerapan berbagai penemuan ilmiah di bidang linguistik. Tujuan dari linguistik terapan adalah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bahasa di dalam masyarakat. Selanjutnya, statement deskriptif.
statement deskriptif dan statement perspektif. Statement deskriptif dalam linguistik berfokus pada deskriptif objektif tentang bagaimana bahasa digunakan oleh masyarakat tanpa menilai apakah itu benar atau salah. Tata bahasa preskriptif merupakan tata bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau tidak sesuai dengan kaidah. Parole dan langue. Parole merupakan objek konkret berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh penutur. Langue merupakan objek yang abstrak berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Sedangkan langage merupakan objek yang paling abstrak berwujud sistem bahasa yang universal. Langue merupakan konsep abstrak yang tersimpan dalam akal budi seseorang sebagai produk dan konvensi masyarakat. Sedangkan parole menjadi konsep yang lebih konkret sebab muncul sebagai bentuk tidak tutur penggunaan bahasa. Selanjutnya, kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah sebuah sistem kaidah yang terbatas dan abstrak yang mendasarkan perilaku linguistik para pembicara yang memungkinkan menganalisis bunyi arti sebuah kalimat yang tidak terbatas secara cepat. Kairins dan Kairin dalam Tarigan 1985 mengatakan bahwa performansi linguistik mengarah pada proses-proses kognitif, pengertian, dan kesadaran yang dipakai oleh seseorang ketika menggunakan pengetahuan linguistiknya dengan aktual. Materi selanjutnya yaitu studi dan analisis wacana. Studi wacana dalam linguistik adalah kajian tentang bahasa yang lebih luas dari kalimat dan klausa, dan mencakup kesatuan bahasa yang lebih besar seperti teks dan percakapan. Studi wacana melibatkan analisis tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, budaya, dan politik, serta bagaimana bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks tersebut. Sedangkan analisis wacana dalam linguistik adalah kajian tentang bahasa yang lebih luas dari kalimat dan klausa dan mencakup kesatuan bahasa yang lebih besar seperti teks dan percakapan. Analisis wacana dapat membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks dan bagaimana bahasa mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Baik, materi selanjutnya dan terakhir adalah perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif kebijakan bahasa dan pemahaman nalar. Perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif kebijakan mencerminkan upaya untuk memperkuat identitas nasional dan memajukan komunikasi. Kebijakan tersebut melibatkan standarisasi pengembangan kosakata dan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai sektor. Meskipun masih ada tantangan seperti pengaruh bahasa asing, langkah-langkah ini mendukung keberlanjutan dan keberagaman bahasa Indonesia.